Bikin merinding. Memang level Indonesia sudah dunia. Pernyataan jujur dan mengejutkan striker andalan timnas Jepang Takumi Minamino jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai akui kehebatan timnas Indonesia secara gak langsung. Loh kok bisa begitu? Simak penjelasannya baik-baik. Yes, mantap, alhamdulillah PSSI langsung bungkam omongan sampah pembenci yang tepat kemarin berani fitnah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Arya Sinulinga langsung buat pernyataan keras begini ke publik. Sosok ini udah kayak komplotan baru Bung Towel. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya sampai akhir. Nih, info A1 terpercaya eksklusif untuk penonton setia channel Indonesian Soccer. Kedua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan jalani sumpah WNI dan foto KTP akhir bulan ini kalau tidak awal bulan depan dan bisa bermain di timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Bocoran itu dari Menpora Dito Aryo Tejo langsung. Penasaran dengan kabar ini? Simak video sampai habis. Jay Itzes cetak 2 gol berkelas dunia bawa timnya Venezia permalukan raksasa Italia AC Milan di lanjutan Liga Italia Serie A. Dan dinobatkan jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol. Jadi harapanku. Di sisi lain inilah pernyataan cerdas dan hebat pelatih Venezia soal kondisi Jay Itzes terbaru. Begini berita selengkapnya. Dasar mulut sampah busuk kayaknya masih gak terima gak bisa ngalahin timnas Indonesia. Berani-beraninya fans Australia sebut stadion kebanggaan negara Gelora Bung Karno kayak kandang sapi. Kok bisa berani ngomong gitu? Supporter timnas Indonesia auto gak terima melihatnya. Ini kronologi selengkapnya. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Pesan dan wawancara asli calon striker timnas Indonesia asal Belanda, Mauro Zijlstra akhirnya terkuak. Dia mengatakan hal bagus ini ke seluruh fans timnas Indonesia bahwa dia sudah resmi akan dinaturalisasi dan akan terbang secepatnya ke Indonesia. Ini kronologi sebenarnya. Memang kejelian Shin Tae-yong luar biasa hebat. Calvin Verdonk bikin mental Bahrain dan Cina remuk dan ciut. Di luar dugaan, sang pemain lontarkan pesuar sangat keras untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Fans timnas Indonesia dijamin terharu dan kagum mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke dunia? Ini penjelasannya. Wah, bisa ketemu lagi nih. Tom Haye diminati klub Inggris Sheffield Wednesday dan bakalan satu tim dengan bek raksasa Australia Harry Souttar yang kemarin plonga-plongo mainnya di GBK tendangan di tepi oleh Martin Paes. Kok bisa begini? Ada apa dengan Tom Haye? Ini informasi selengkapnya. FIFA langsung putuskan Cina di blacklist dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena 43 orang tertangkap dugaan pengaturan skor dan match fixing. Dan timnas Indonesia dinyatakan menang WO tanpa bertanding jadi tuntutanku ke Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa yang sebenarnya terjadi di sepak bola Cina kok bisa parah kayak gitu? Ini ulasan selengkapnya. Presiden Federasi Bola Malaysia akhirnya sadar dan waras juga. Usai diboykot fansnya sendiri, akhirnya buat pengumuman yang agak aneh dan lucu sampai bersangkut paut dengan cara meraih kesuksesan ala timnas Indonesia. Apa yang ia katakan kepada publik Melayu? Ini berita selengkapnya. Auto gemparkan Inggris seketika. Debut perdana Marcelino Liga Inggris dalam pertandingan Oxford United versus Stoke City dan langsung beri kontribusi cetak gol dalam laga tersebut sudah dinanti masyarakat Indonesia pecinta timnas Indonesia. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand blak-blakan begini di media luar negeri. Sampai bawa-bawa Argentina. Kok bisa gitu? Ini ulasan detailnya. Alhamdulillah cedera Jordi Amat sudah perlahan mulai sembuh. Karena sering blunder di posisi back.
Shin Tae-yong pasang Jordi Amat di gelandang bertahan atau serang gantikan peran Marcelino Ferdinand yang mainnya gak jelas lawan Australia, jadi tuntutanku ke Shin Tae-yong. Di sisi lain ini, pernyataan jujur Jordi Amat jelang lawan Bahrain dan Cina. Simak selengkapnya di sini. Semuanya bisa mendadak sangat kaget. Christian Gonzalez akhirnya belak-belakan jujur ngomong soal tuduhan suap match fixing di final Piala AFF 2010. Akhirnya selama ini yang jadi pertanyaan publik terjawab sudah terkait suap mobil Alphard dan rumah mewah agar mengalah ke Malaysia waktu itu. Apa yang diucapkan Gonzalez? Simak penjelasannya berikut ini. Ragnar Oratmangun buat pernyataan sangat mengejutkan jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Coach Justin pun sampai akui Ragnar begitu kerja keras lawan Australia dan Arab Saudi. Kembali ke Belgia, perkuat FC Dender Ragnar pun berhasil bikin ratusan orang Indonesia terkagum. Apa yang ia ucapkan sampai hal ini bisa terjadi? Ini info selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bikin merinding. Memang level Indonesia sudah dunia. Pernyataan jujur dan mengejutkan striker andalan timnas Jepang Takumi Minamino jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai akui kehebatan timnas Indonesia secara gak langsung. Loh kok bisa begitu? Simak penjelasannya baik-baik. Pemain Jepang Takumi Minamino menyebut dua tim yang pernah diimbangi timnas Indonesia sebagai lawan yang sangat menantang. Jepang telah menguasai dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan gemilang. Usai menghadapi Bahrain, Minamino merasa Jepang dalam performa yang solid. Fakta bahwa berbagai pemain terlibat dalam gol-gol tersebut adalah bukti bahwa tim dalam kondisi yang baik, ujarnya. Namun, Minamino memperkirakan laga berikutnya akan lebih menantang dibandingkan melawan Cina dan Bahrain. Jepang akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium pada 10 Oktober 2024, lalu menjamu Australia di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat, ujar Minamino seperti dikutip dari Nikkei Sports. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, tambahnya. Jelas pernyataan ini secara gak langsung akui kehebatan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi Minamino ini? Apakah kalian setuju bahwa Jepang akan menghadapi tantangan yang lebih besar di laga-laga berikutnya? Yes, mantap, alhamdulillah. PSSI langsung bungkam omongan sampah pembenci yang tepat kemarin berani fitnah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Arya Sinulinga langsung buat pernyataan keras begini ke publik. Sosok ini udah kayak komplotan baru Bung Towel. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya sampai akhir. Belum lama ini publik dihebohkan oleh pernyataan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, di akun Instagram pribadinya. Peter Gonta meluapkan kegelisahannya mengenai kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI kepada pemain diaspora, terutama yang lahir di Belanda. Salah satu isu kontroversial yang disorot adalah dugaan bahwa pemain-pemain diaspora tersebut belum mengembalikan paspor Belanda mereka setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. PSSI pun segera merespons dengan klarifikasi atas isu yang beredar tersebut. Kita ini bingung ya ketika timnas kita berjuang dan hasilnya baik, membawa merah putih, kata Arya Sinulinga. Semuanya bersatu, rakyat mendukung. Dapat dilihat antusiasme rakyat juga besar karena timnas merah putih kita bisa berkibar. Rasa kebangsaan kita juga tinggi. Ada saja orang yang berusaha untuk meredamnya, lanjut Arya. Dan dengan isu yang kadang-kadang tidak jelas, kok bisa seperti itu terjadi? Arya menegaskan, saya jelaskan bahwa pemain diaspora itu punya darah Indonesia.
Bahkan ada yang orang tuanya asli Indonesia. Kok bisa dipertanyakan? Mereka sudah diurus sesuai hukum kita mendapatkan kewarganegaraan dan kami bawa ke FIFA untuk pindah federasi dari negara asalnya menjadi Federasi Indonesia. Dan mengenai paspor lama, yang pasti saat mereka masuk Indonesia, mereka pakai paspor Indonesia. Saat keluar juga pakai paspor Indonesia. Sudahlah, tidak usah bawa kontroversi yang tidak benar. Kalau dibilang masalah pembinaan usia dini, lihat saja timnas U-Strip 16 kita kemarin bertanding. U-Strip 19 kita jadi juara Asia Tenggara, artinya regenerasi bagus. U-Strip 23 kita bahkan sampai semifinal dan main di Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya, tahapan muda sampai senior ini berjalan. Jadi, ayo kita bangga dengan timnas kita, bangga dengan merah putih. Jangan cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita, tegas Arya. Apa pendapat kalian tentang tanggapan Arya Sinulinga ini? Apakah kalian juga merasa ada yang perlu dibanggakan dari prestasi timnas kita? Bagikan komentar kalian di bawah. Nih, info A1 terpercaya eksklusif untuk penonton setia channel Indonesian Soccer. Kedua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan jalani sumpah WNI dan foto KTP akhir bulan ini kalau tidak awal bulan depan dan bisa bermain di timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Bocoran itu dari Menpora Dito Aryo Tejo langsung. Penasaran dengan kabar ini? Simak video sampai habis. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo, baru-baru ini mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Hal ini disampaikan Dito dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Kamis, dalam kurung 12 September 2024. Menurut Dito, surat dari Presiden RI mengenai naturalisasi ini sudah diterima oleh DPR RI. Sekarang surat dalam kurung surpres naturalisasi baru masuk di Ibu Ketua DPR, ujar Dito Aryo Tejo. Dan saya dengar Ibu Puan bilang mau mengatur rapat kerja paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17 dalam kurung September. Karena kalau besok kami masih di IKN, lanjutnya. Jadi mungkin tanggal 17 dalam kurung September. Mungkin ini bukan raker terakhir kita. Memang dinamika olahraga kita ini banyak, tambah Dito. Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa ia memiliki target agar proses naturalisasi kedua pemain tersebut selesai tepat waktu. Ia berharap Mads Hilgers dan Liano Reijnders sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Pada bulan depan, timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan bertandang ke Bahrain dan Cina untuk melanjutkan kualifikasi yang dijadwalkan pada 12 dan 17 Oktober 2024. Kita menargetkan itu bisa di Oktober, kata Dito. Tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga semangatnya masih sama dan saya yakin pasti masih sama, ujar Dito. Apa pendapat kalian mengenai proses naturalisasi ini? Apakah kalian yakin Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan siap memperkuat timnas Indonesia di laga mendatang? Bagikan pendapat kalian di komentar. Jay Itzes cetak 2 gol berkelas dunia bawa timnya Venezia permalukan raksasa Italia AC Milan di lanjutan Liga Italia Serie A. Dan dinobatkan jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol. Jadi harapanku. Di sisi lain inilah pernyataan cerdas dan hebat pelatih Venezia soal kondisi Jay Itzes terbaru. Begini berita selengkapnya. Pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco memberikan update mengenai kondisi Jay Itzes menjelang pertandingan timnya melawan AC Milan. Meski baru saja kembali dari tugas internasional dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Di Francesco yakin bek 24 tahun ini dalam keadaan prima. Menurut Di Francesco, Jay Itzes akan tiba di Italia pada Jumat sore, sehari sebelum pertandingan melawan AC Milan setelah perjalanan panjang. Selalu ingat bahwa ia akan tiba pada hari Jumat sore, 1 hari sebelum pertandingan. Itzes akan tiba setelah terbang beberapa jam, ungkap Di Francesco seperti dilansir dari Tutto Venezia Sport.
Namun Jay merupakan pemain yang sudah dalam kondisi prima karena banyak memainkan pertandingan baik bersama kami maupun dengan tim nasional, tambahnya. Di Francesco juga mencatat bahwa timnya masih dalam proses perkembangan setelah mengevaluasi 3 pertandingan terakhir, meski ia melihat banyak aspek positif dari kemajuan I Lagunari. Bagaimana menurut Anda, apakah Jay Itzes akan menjadi kunci sukses Venezia melawan AC Milan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar mulut sampah busuk, kayaknya masih gak terima gak bisa ngalahin timnas Indonesia. Berani-beraninya fans Australia sebut stadion kebanggaan negara Gelora Bung Karno kayak kandang sapi. Kok bisa berani ngomong gitu? Supporter timnas Indonesia auto gak terima melihatnya. Ini kronologi selengkapnya. Dalam salah satu tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X @noteura_a, terlihat keluh kesan seorang supporter Australia. Dia mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras menyiapkan stadion yang lebih baik karena GBK seperti kandang sapi. Terlepas dari performa biasa, Federasi Indonesia harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu. Menyajikan kandang sapi untuk pertandingan sepak bola internasional. Kasihan sekali dan sama sekali tidak bisa diterima, tulis akun Proper Might 5900. Netizen Indonesia pun setuju dengan pernyataan tersebut karena permasalahan rumput stadion GBK tidak pernah selesai. GBK selevel kandang sapi kok. Udah lebih dari setahun, masih belum kelar masalah rumput, tulis akun X @Barelium. Bagi mereka masih kandang sapi, tulis akun X @Seluf77. Artinya adalah @PSSI harus dikritik habis-habisan untuk lapangan yang sangat tidak bagus untuk melayani laga kandang, lapangannya seperti kandang sapi. Pak aku mau marah dikit @Erick-Thohir, tulis akun X @Gunerid_. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Pesan dan wawancara asli calon striker timnas Indonesia asal Belanda, Mauro Zijlstra akhirnya terkuak. Dia mengatakan hal bagus ini ke seluruh fans timnas Indonesia bahwa dia sudah resmi akan dinaturalisasi dan akan terbang secepatnya ke Indonesia. Ini kronologi sebenarnya. Mauro Zijlstra belum tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi sebagai WNI. Ternyata masih ada beberapa dokumen yang harus diperiksa sebelum dia bisa resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal ini terungkap melalui unggahan terbaru di akun Instagram @football_indonesia_a yang menampilkan percakapan antara Mauro Zijlstra dan akun @ikiawan7 via direct message. Dalam percakapan tersebut, Zijlstra menjelaskan bahwa proses naturalisasinya memerlukan waktu lebih lama karena masih ada dokumen yang harus diverifikasi. Meski begitu, Mauro Zijlstra berharap segera menyelesaikan proses ini dan dapat terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas. Prosesnya memang butuh waktu, tapi saya harap bisa memberi kabar resmi secepatnya, tulis Zijlstra dalam unggahan tersebut Jumat (13 September 2024). Saya harap bisa segera ke Indonesia, tapi masih ada beberapa dokumen yang harus diperiksa. Sampai jumpa secepatnya, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang calon striker timnas Indonesia ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Memang kejelian Shin Tae-yong luar biasa hebat. Calvin Verdonk bikin mental Bahrain dan Cina remuk dan ciut. Di luar dugaan, sang pemain lontarkan pesuar sangat keras untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Fans timnas Indonesia dijamin terharu dan kagum mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke dunia? Ini penjelasannya. Calvin Verdonk tengah membidik target ambisius untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan penuh percaya diri, Verdonk merasa yakin akan peluang timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Di laga berikutnya kami targetkan lebih banyak poin, ujar Verdonk seperti yang dilaporkan melalui Instagram pribadinya @c_verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan kegembiraannya karena timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin dalam pertandingan melawan Australia. Menurutnya, hasil tersebut menjadi bekal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Awal yang kuat menentukan langkah. Kita ambil 1 poin, tegasnya.
Bagaimana menurut kalian tentang ambisi Verdon dan harapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Wah, bisa ketemu lagi nih. Tom Haye diminati klub Inggris Sheffield Wednesday dan bakalan satu tim dengan bek raksasa Australia Harry Souttar yang kemarin plonga-plongo mainnya di GBK tendangan di tepi oleh Martin Paes. Kok bisa begini? Ada apa dengan Tom Haye? Ini informasi selengkapnya. Tom Haye, pemain Timnas Indonesia, kini tengah menjadi incaran klub kasta kedua Liga Inggris, Sheffield Wednesday. Kabar ini datang dari akun Twitter X bernama SWFC_media yang melaporkan ketertarikan manajemen Sheffield Wednesday terhadap Haye. Belum ada informasi resmi mengenai tawaran konkret untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Namun peluang Tom Haye untuk bergabung dengan Sheffield Wednesday tampaknya sangat terbuka mengingat statusnya saat ini sebagai pemain bebas transfer. Sheffield Wednesday telah menunjukkan minat untuk mengontrak gelandang asal Indonesia, Tom Haye, dengan status bebas transfer, tulis SWFC_media di akun X-nya. Mantan pemain SC Heerenveen ini telah menarik perhatian beberapa tim di Eropa. Saat ini, Tom Haye masih menunggu opsi yang paling sesuai. Apa pendapat kalian tentang potensi transfer ini? Apakah kalian merasa Sheffield Wednesday adalah langkah yang tepat untuk Haye? Bagikan komentar kalian di bawah ini. FIFA langsung putuskan Cina di blacklist dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena 43 orang tertangkap dugaan pengaturan skor dan match fixing. Dan Timnas Indonesia dinyatakan menang WO tanpa bertanding jadi tuntutanku ke Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa yang sebenarnya terjadi di sepak bola Cina kok bisa parah kayak gitu? Ini ulasan selengkapnya. Di awal perjuangan Timnas, Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, negara ini diguncang oleh skandal perjudian dan pengaturan pertandingan. Beberapa jam sebelum pertandingan melawan Arab Saudi pada 10 September di Dalian, otoritas sepak bola Cina mengumumkan skorsing seumur hidup untuk 43 orang. Sebagian besar merupakan pemain. Karena keterlibatan dalam perjudian dan match fixing, Cina mengalami kekalahan kandang 1-2 dari Arab Saudi setelah sebelumnya dihajar Jepang 7-0. Skandal besar dan kekalahan beruntun ini sangat mengguncang pemerintahan Cina. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing telah memperkuat upaya pemberantasan korupsi di olahraga, khususnya sepak bola, dan telah menahan sejumlah pejabat tinggi. Xi Jinping, seorang penggemar sepak bola yang bercita-cita melihat Cina menjadi tuan rumah dan juara Piala Dunia, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ambisi itu semakin menjauh akibat skandal korupsi berulang kali dan hasil mengecewakan di lapangan selama bertahun-tahun. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, kini berada di bawah tekanan besar untuk mundur setelah kurang dari 7 bulan menjabat. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tipis. Cina kini terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa poin. Ejekan dan kemarahan fans terhadap Ivankovic menggema di stadion saat wasit meniup peluit panjang setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Di media sosial Weibo, tagar sepak bola Cina tanpa harapan dan Ivankovic mundur menjadi trending hanya dalam beberapa menit. Bagaimana menurut kalian mengenai situasi yang dihadapi Timnas Cina saat ini? Apakah kalian merasa ada jalan keluar untuk perbaikan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Presiden Federasi Bola Malaysia akhirnya sadar dan waras juga. Usai diboykot fansnya sendiri, akhirnya buat pengumuman yang agak aneh dan lucu sampai bersangkut paut dengan cara meraih kesuksesan ala Timnas Indonesia. Apa yang ia katakan kepada publik Melayu? Ini berita selengkapnya. Beberapa pemain keturunan yang berpotensi membela Timnas Malaysia diminta untuk tetap berkarir di luar negeri. Sebelumnya, Timnas Malaysia dirumorkan akan kedatangan 2 pemain keturunan yang bermain di luar negeri, yakni Mats De Ijl dan Wan Kusain Wan Kamal. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, dalam kurung FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin mengonfirmasi hal tersebut.
Namun pengamat sepak bola Malaysia Associate Prof. Dr. Zulakbal Abkarim mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran pemain keturunan berkualitas dapat membantu Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia. Meskipun begitu, Zulakbal menyarankan agar pemain-pemain keturunan tersebut tetap bermain di klub mereka di luar negeri. Saya pikir pemain-pemain ini harus terus bersama timnya di luar negeri, bukan bermain di sini. Jadi ini penting agar mereka bisa terus berada dalam performa terbaiknya, jelas Zulakbal. Zulakbal juga menambahkan jika mereka dipanggil kembali untuk kompetisi tingkat tinggi, perlu ada waktu untuk beradaptasi dengan perubahan seperti jet lag atau cuaca. Ia menyetujui penggunaan pemain keturunan selama sesuai aturan dan berharap supporter bisa menerima jika banyak pemain keturunan berada di starting line up Malaysia. Hal ini dalam kurung menggunakan pemain keturunan sudah menjadi tren, katanya. FAM sudah menyatakan bahwa ini hanya rencana sementara sebelum program pengembangan kami bisa menghasilkan pemain yang lebih berkualitas. Bagaimana pendapat kalian tentang rencana ini dan penggunaan pemain keturunan dalam timnas? Apakah kalian setuju dengan saran Zulakbal atau punya pandangan berbeda? Berikan komentar kalian di bawah. Auto gemparkan Inggris seketika. Debut perdana Marcelino Liga Inggris dalam pertandingan Oxford United versus Stoke City dan langsung berkontribusi cetak gol dalam laga tersebut sudah dinanti masyarakat Indonesia pecinta timnas Indonesia. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand belak-belakan begini di media luar negeri. Sampai bawa-bawa Argentina. Kok bisa gitu? Ini ulasan detailnya. Marcelino siap kembali berjuang keras di Oxford United dengan tekad untuk mendapatkan tempat utama dan membantu The Yellows meraih hasil terbaik musim ini. Saya tidak takut dengan apapun. Saya hanya akan bekerja keras di sini dan memberikan segalanya untuk tim, dan saya harap saya dapat membantu tim musim ini, ujar Marcelino dengan penuh semangat. Berbicara mengenai pengalamannya, Marcelino merasa bahwa pengalaman tersebut sangat bermanfaat. Pengalaman ini sangat membantu saya dan sangat bagus. Saya telah bermain melawan beberapa tim nasional yang sangat bagus, katanya seperti dilansir dari The Herald Series, Kamis dalam kurung 12 September 2024. Ia juga mengungkapkan kenangan berharga melawan Argentina. Saya pernah bermain melawan Argentina sebelumnya dan itu adalah pengalaman yang sangat bagus. Mereka punya dalam kurung Leandro Paredes, dalam kurung Giovanni Lo Celso, dan Julian Alvarez, dan itu tantangan yang cukup berat. Kami kalah 2-0, tetapi itu tidak terlalu buruk, tambahnya. Bagaimana menurut kalian tentang tekad dan pengalaman Marcelino? Apakah kalian yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk Oxford United? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah cedera Jordi Amat sudah perlahan mulai sembuh. Karena sering blunder di posisi back, Shin Tae-yong pasang Jordi Amat di gelandang bertahan atau serang gantikan peran Marcelino Ferdinand yang mainnya gak jelas lawan Australia, jadi tuntutanku ke Shin Tae-yong. Di sisi lain ini pernyataan jujur Jordi Amat jelang lawan Bahrain dan Cina. Simak selengkapnya di sini. Pada bulan Oktober 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Meskipun tugas ini tidak mudah, Jordi yakin skuad Garuda bisa memberikan kejutan melalui kerja keras dan dedikasi. 2 laga ke depan sangat amat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik terakhir, ujar Jordi dengan semangat. Mengenai cedera yang dialaminya, Jordi menyatakan bahwa masa pemulihannya berjalan dengan baik. Ia perlahan mulai kembali berlatih di lapangan dan berusaha mengembalikan sentuhan terbaiknya. Pemulihan berjalan dengan baik, pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar, katanya. Sebelumnya, Jordi juga sempat mengungkapkan pesan khusus bagi para penggemar Garuda karena belum bisa bergabung di lapangan hijau. Meskipun demikian, ia yakin siapapun yang bermain untuk timnas akan memberikan yang terbaik. Saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, tapi saya tidak bisa bergabung dengan timnas untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayangnya belum memungkinkan.
Meski begitu tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di Timnas dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita, tulis Jordi di Instagram pribadinya. Bagaimana menurut kalian mengenai semangat dan perjuangan Jordi serta Timnas dalam menghadapi pertandingan mendatang? Apakah kalian optimis dengan hasil yang bisa diraih? Berikan komentar kalian di bawah. Semuanya bisa mendadak sangat kaget. Christian Gonzalez akhirnya belak-belakan jujur ngomong soal tuduhan suap match fixing di final Piala AFF 2010. Akhirnya selama ini yang jadi pertanyaan publik terjawab sudah terkait suap mobil Alphard dan rumah mewah agar mengalah ke Malaysia waktu itu. Apa yang diucapkan Gonzalez? Simak penjelasannya berikut ini. Naturalisasi tidak gampang, banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk bisa membela Timnas, tulis Gonzalez dalam unggahannya Kamis (12 September 2024). El Loco, julukan akrab Gonzalez, mengingatkan betapa ia selalu berjuang sepenuh hati saat membela Timnas Indonesia. Bermain dengan hati saat membela Timnas Indonesia selalu saya berikan di setiap pertandingan, ucapnya. El Loco juga memberikan klarifikasi mengenai tuduhan yang sempat mengarah kepadanya terkait Piala AFF 2010. Ia menegaskan tidak sekalipun saya berpikir untuk mengkhianati dengan tuduhan-tuduhan suap saat Piala AFF 2010 lalu. Saya di sini hanyalah pemain bola yang mencintai negara ini dan ingin membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia, jelasnya dengan penuh semangat. Dengan kehadiran pemain naturalisasi, skuad Garuda kini telah berkembang pesat. Bagaimana menurut kalian mengenai komitmen dan dedikasi El Loco serta perkembangan Timnas saat ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan El Loco tentang naturalisasi dan tuduhan yang dihadapinya? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ragnar Oratmangun buat pernyataan sangat mengejutkan jelang Timnas Indonesia lawan Bahrain. Coach Justin pun sampai akui Ragnar begitu kerja keras lawan Australia dan Arab Saudi. Kembali ke Belgia, perkuat FC Dender Ragnar pun berhasil bikin ratusan orang Indonesia terkagum. Apa yang ia ucapkan sampai hal ini bisa terjadi? Ini info selengkapnya. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menyatakan keinginannya untuk meraih lebih banyak kemenangan dalam laga-laga mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemain FCV Dender ini, kunci untuk meraih hasil yang lebih adalah keyakinan bersama para supporter Garuda. Awal petualangan yang baik di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun berikutnya kami akan berusaha untuk yang lebih, tulis Ragnar dalam unggahan terbarunya di Instagram. Selama kita percaya, tambah X penyerang Fortuna Sittard yang berusia 26 tahun. Pada bulan Oktober 2024, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang beruntun menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Bagaimana pendapat kalian tentang tekad Ragnar dan Timnas menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang? Apakah kalian yakin dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil maksimal? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar.